Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali bersama Ibu Sinta di kelas matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tapi sebelum kita memasuki penjelasan materinya, jangan lupa untuk dukung terus channel Alika dengan cara klik tombol subscribe, lalu tekan tombol lonceng, dan jangan lupa klik tombol like-nya juga ya nak. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Biar lebih paham, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, ibu membeli 1,1/2 kg telur dan 2,1/4 kg tepung. Berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini, langkah awalnya adalah kita lihat angka yang tertera pada soal. Pada soal di sini ada angka atau bilangan 1/1/2 dan 2/1/4. Kita tulis terlebih dahulu bilangan pecahan campuran ini ke soal. Kita buat 1/1/2. Selanjutnya di sini kita kasih langkahkan 2/1/4. Setelah kita tulis angka atau bilangan yang tertera pada soal, langkah selanjutnya kita baca lagi soalnya. Dia tanya, berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Jika ditanya dia berapa kilogram seluruh, berarti yang ditanyakan adalah jumlah belanjaan ibu yang 1,5 kg telur dan 2/1/4 kg tepung. Berarti ini kita tambahkan. Nah, selesai. Setelah buat seperti ini baru kita hasilkan atau kita selesaikan ya. Buat sama dengan ini merupakan pecahan campuran. Jadi kita ubah dulu pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Caranya bilangan penyebut kalikan dengan bilangan bulat, lalu tambahkan hasilnya dengan pembilang. Yuk kita kalikan bersama. 2 kali 1 2 tambah 1 3. Kita buat di atasnya 3 per menyebutnya tadi adalah 2. Kita tulis di sini. Selanjutnya tanda tambah kita buat kembali. Lalu 2/1/4 kita ubah juga ke pecahan biasa. Kita kalikan dulu yang bagian bawah ini. 4 kali 2 8 tambah 1 9. Buat di sini 9 per 4. Langkah selanjutnya kita tambahkan. Tapi kita lihat di sini bagian penyebutnya berbeda angka. Di sini ada angka 2 dan di sini ada angka 4. Jadi tidak bisa langsung kita tambahkan, harus kita samakan terlebih dahulu penyebut ini dengan cara kita cari KPK-nya masing-masing. Cari KPK dari penyebutnya masing-masing, yaitu 2 dan 4. Kita cari kelipatan 2 dan juga kelipatan 4. Buat kelipatan 2 dimulai dari angka 2. 2 ditambah 2 lagi 4, tambah 2 lagi 6, dan seterusnya. Selanjutnya kelipatan 4. Kelipatan 4 berarti dimulai dari angka 4. Buat angka 4 tambah 4 lagi 8, dan seterusnya. Nah, dari sini sudah kelihatan ya, ada angka yang sama, yakni angka 4 nih. Jika sudah ketemu angkanya yang sama, nggak usah lagi dicari ya, stop sampai sini saja. Karena untuk KPK ini kita cari kelipatan yang paling kecil, bukan yang besar. Jadi cari yang paling kecil, yakni di sini sudah ada angka yang sama 4. Jadi KPK 2 dan 4 ini adalah 4 ya. Nah, KPK-nya kita letakkan di sini. Kita buat dulu garis pernya. Nah, KPK 4 ini kita letakkan di bawah sini. Kita tulis 4. Selanjutnya kita cari angka yang di bagian atas ini. Ya, caranya adalah ini bagian depan, ini bagian belakang, ini bagian depan, ini bagian belakang. Yang depan dengan depan, nih
4 kita bagikan 2, hasilnya kita kalikan yang di atas. Ya, sama-sama 4 bagi 2, 2 kalikan 3, 6 kita letakkan di sini. Selanjutnya yang ini 4 bagikan dengan 4 di sini. 4 bagi 4 1, 1 kali 9, 9 letakkan di sini. Udah ketemu. Selanjutnya kita bisa langsung selesaikan karena penyebutnya sudah sama bernilai 4, maksudnya ya, sudah sama-sama bernilai 4. Jadi tinggal kita selesaikan. Bagian penyebutnya kita tulis kembali dan bagian atasnya tinggal kita tambahkan. 6 tambah 9 hasilnya adalah 15. Nah, 15/4 ini belum sederhana karena besarlah angka 15 yang di atas daripada angka 4 yang di bawah. Jika besar angka yang di atas daripada yang di bawah, jadi harus kita sederhanakan dengan cara kita ubah ke pecahan campuran menggunakan cara pembagian ya. 15/4 sama artinya dengan 15 dibagi 4. Nah, 15 bagi 4, cari perkalian 4 yang hasilnya mendekati 15. Berapa? Ya, 3. 3 kali 4 12. Kita letakkan di sini lalu kita kurangkan. 15 kurang 12 hasilnya adalah 3. 3 ini merupakan sisa dan sisa ini kita letakkan di atas sini. Per 4 yang ini kita letakkan di bawah sini. Jadi 15/4 hasilnya adalah 3/4. Nah, selesai untuk contoh yang pertama. Jadi karena ini berhubung soal cerita, kita buat kesimpulannya. Jadi ditanya berapa kilogram seluruh belanjaan ibu. Jadi total seluruh belanjaan ibu adalah 3/4 kilogram. Nah, selesai seperti itu. Baiklah, lanjut sekarang contoh nomor 2. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Persediaan gula ibu di rumah ada 21/4 kilogram. Gula tersebut akan digunakan untuk membuat kue 1/5 kilogram. Berapakah sisa gula yang dimiliki ibu sekarang? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita nomor 2 ini, langkah pertamanya sama seperti nomor 1 ya. Kita lihat dulu angka yang ada pada soal. Di sini ada bilangan pecahan campuran. Yang pertama bilangan pecahan campuran 1/4. Kita lingkari. Selanjutnya ada pecahan campuran 1/5. Kita lingkari juga. Nah, setelah kita lingkari atau kita tandai, kita tulis di bagian jawab sini ya nak ya. Pertama ada persediaan gula 21/4. Kita tulis di sini 21/4. Nah, gula ini akan digunakan untuk membuat kue. Berarti ditanya apa? Sisa gula. Kalau ditanya sisa gula berarti dia dikurangkan ya. Tanda yang ini kita buat tanda kurang. Dikurang berapa? 1/5. Nah, selesai untuk soal cerita yang diubah ke bentuk matematika. Udah diubah ke bentuk matematika seperti ini, baru kita selesaikan dengan cara seperti yang sudah pernah ibu ajarkan sebelumnya. Ini kita ubah saja terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran ya. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa masih ingat kan nak? Bagian pembilang kali angka yang bagian depan lalu ditambahkan angka yang bagian atas. Yuk sama-sama. 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9. Yang atas ini 9 per penyebutnya yang ini 4. Kita tulis di sini 4. Selesai untuk yang pertama. Tanda kurang ini kita tulis kembali lalu kita ubah pecahan campuran 1/5 ini menjadi pecahan biasa. Sama caranya, bagian bawah kalikan angka depan lalu tambah yang bagian atas. 5 kali 1 5 tambah 1 6. 6 per penyebutnya di sini berapa angkanya? Iya, 5. Kita tulis di sini 5. Jika sudah kita selesaikan, tapi lihat dulu di sini bagian penyebutnya atau bagian bawah angkanya berbeda ya. Yang ini 4, yang ini 5. Berarti nggak bisa kita langsung kurangkan. Harus disamakan dulu penyebutnya dengan cara cari KPK ya. Kita cari
KPK dari 4 dan 5 karena penyebutnya 4 dan 5. KPK tadi apa kepanjangannya? Iya, kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kita cari kelipatan dari 4 dan kelipatan dari 5. Yuk kita cari sama-sama. Kelipatan dari 4 dimulai dari angka 4. 4 ditambah 4 8, tambah 4 lagi 12, tambah 4 lagi 16, ditambah 4 lagi 20, tambah 4 lagi 24, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kelipatan 5 dimulai dari angka 5. 5 ditambah 5 10, tambah 5 lagi 15, tambah 5 lagi 20, tambah 5 lagi 25, dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat dari kelipatan 4 dan kelipatan 5 ini ada nggak angka yang sama? Ya, ini ada angka 20. Berarti angka 20 ini adalah KPK dari 4 dan 5. Selanjutnya angka 20 ini kita tulis di sini ya. Kita buat dulu garis per, buat tanda kurangnya. Nah, angka 20 ini yang KPK tadi kita letakkan di bagian penyebut atau bagian bawah sini ya. Kita letakkan yang ini di sini. Nah, setelah kita letakkan, selanjutnya kita cari angka yang bagian atas ini. Caranya kita bagi lalu kita kali, letakkan di sini ya. Ibu ulangi. Kita bagi lalu kita kali lalu kita letakkan di sini. Bagian depan, belakang, depan, belakang. Bagian depan dulu yang ini. Nah, 20 dibagi 4. Berapa 20 bagi 4? Ya 5. 5 kali ke 9, 9 kali 5 ya 45. Selanjutnya yang ini bagian belakang ini. Bagian belakang dengan belakang. 20 dibagi 5 ya 4. 4 kalikan dengan 6. 6 kali 4 24. Nah, sama dengan buat garis per. Selanjutnya kita kurangkan 45 dikurang 24 berapa? Kita kurangkan dari belakang. 5 dikurang 4 1. 4 dikurang 2 2. 21. Nah, bagian atasnya 21, bagian bawahnya berapa? Ini 20 ini kita tulis kembali. Nah, selesai. Lah, lihat dulu. Ini 21, yang bawahnya 20. Besarlah angka yang atas daripada yang di bawah, berarti belum selesai sepenuhnya, harus disederhanakan terlebih dahulu. Dengan cara kita ubah ke bentuk pecahan campuran menggunakan pembagian. 21 per 20 sama artinya dengan 21 dibagi 20. Kita buat di sini pembagiannya. 21 di sini 20. 21 bagi 20, cari perkalian 20 yang hasilnya mendekati 21. Ya, 20 kali berapa? Betul, 20 kali 1. 1 kali 20, letakkan sini hasilnya 20. Buat garis kurangkan 21 dikurang 20 ya, hasilnya 1. 1 ini merupakan sisa. Sisa ini kita letakkan di atas sini. Buat garis per, bagian bawah ini 20 kita letakkan di sini. Jadi hasilnya adalah 11 per 20. Selesai deh untuk contoh nomor 2 tentang persediaan gula ibu di rumah. Yang ditanyakan adalah sisa gula yang dimiliki ibu sekarang. Baru karena ini soal cerita jadi harus buat kesimpulan ya. Di bawah sini kita buat kesimpulannya. Jadi yang ditanyakan sisa gula. Kita buat di sini. Sisa gula yang dimiliki ibu sekarang. Nah, kita tulis kembali kalimat ini di sini. Di kesimpulan ya, sisa gula yang dimiliki oleh ibu sekarang adalah berapa hasil kita tadi? Ini 11 per 20. 11 per 20 tambahi satuannya kilogram. Nah, ini baru selesai ya. Sampai sini saja untuk contoh nomor 2. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham?
Jika sudah paham, Ibu akan menjelaskan contoh yang nomor 3. Yang ini Ibu kasih garis pemisah dulu ya, biar nanti nggak bingung. Oke, sampai sini contoh nomor 2. Sekarang kita baca contoh soal nomor 3. Ibu membeli maksudnya ya. Ibu membeli minyak 2 liter. Minyak tersebut digunakan untuk memasak 1/1/5 liter. Sisa minyak yang dimiliki ibu sekarang ada titik-titik berapa liter? Baiklah, kita jawab bersama-sama ya. Langkah awalnya, yang pertama kita lihat angka yang ada pada soal cerita. Pada soal cerita ada angka 2 liter. Ibu membeli minyak sebanyak 2 liter. Kita lingkari angka 2 ini. Selanjutnya minyak tersebut digunakan untuk memasak 1/1/5 liter. Kita lingkari angka 1/1/5 liter ini ya. Selanjutnya ditanya sisa minyak yang dimiliki ibu sekarang. Ingat, kalau ditanya sisa tadi berarti kita kurangkan, tandanya dikurang. Berarti yang semula tadi ibu membeli minyak 2 liter, kita buat di sini 2 dikurang, kurang berapa yang ini? 1/1/5. Kita tulis di sini 1/1/5. Nah, selesai menjadi bentuk matematikanya dari soal cerita ini. Sudah kita ubah ke bentuk matematikanya. Selanjutnya kita selesaikan. Nih, ya. Ini bilangan asli, yang ini bilangan pecahan campuran. Nah, supaya bisa kita kurangkan yang bilangan asli ini, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya adalah ubah jadi tambah per ya. 2 ini kita tulis kembali buat per 1. Karena 2/1 ini sama artinya dengan 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 hasilnya kembali lagi ke soal 2, ya kan? Nah, sudah diubah angka 2 bilangan asli ini ke bentuk pecahan biasa. Selanjutnya tanda kurang ini kita tulis kembali. Selanjutnya yang pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya sama, kita kalikan bagian bawah ini 5 kali 1 5 tambah yang atas ini 1. 5 kali 1 5 tambah 1 6. 6 per penyebutnya berapa? 5. Nah, udah selesai 5. Selanjutnya kita cari KPK dari 1 dan 5 ya. KPK 1 dan 5 itu ialah 5. Kita tulis di sini 5 ya. Setelah kita tulis KPK-nya 5, kita cari angka yang bagian atas ini. Caranya sama. Ini bagian depan dengan depan, bagian belakang dengan belakang. Bagian depan dulu ya. 5 bagi 1, 5 kalikan 2, 10. Selanjutnya bagian belakang, 5 bagi 5, 1. 1 kali 6, 6. Nah, selesai. Selanjutnya buat per angka 5 penyebutnya kita tulis kembali. Selanjutnya angka bagian atas kita kurangkan. 10 dikurang 6 berapa? Ya, 4. Selesai, hasilnya adalah 4/5. Baru kita buat kesimpulan. Yang ditanya sisa minyak yang dimiliki ibu sekarang. Buat di sini kesimpulannya. Jadi sisa minyak yang dimiliki ibu sekarang ada berapa? Ya, ini hasil akhir kita ya. Ada 4/5 liter. Nah, selesai untuk contoh nomor 3 seperti ini. Bagaimana, mudah bukan untuk menyelesaikan soal cerita dalam matematika? Inilah yang judul kita, menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Ini caranya. Jadi intinya soal ceritanya diubah dulu ke bentuk matematika, lalu angka pada soalnya kita tulis, lalu tinggal tentukan tandanya apakah ditambah atau dikurang. Oke, jika dia ditanya berapa seluruh belanjaan ibu, berarti dia ditambah. Jika ditanya berapakah sisa gula yang dimiliki ibu sekarang, berarti dia dikurang. Seperti itu. Oke. Apakah anak-anak sekarang sudah paham? Jika sudah paham, ibu akan memberikan beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan di buku latihan matematika maksud ibu ya. Oke, latihan soalnya ada pada slide berikut ini.